Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Mulia dengan nomor pokok mahasiswa 203300516092. Di dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi persyaratan tugas kedua Hukum Internasional dengan dosen pengampu yang bernama Bapak Ogian Hafiz Juanda, SHLLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Hukum internasional menurut para ahli. Saya akan mengambil dua definisi dari para ahli, yaitu Bapak Mohtar Kusuma Atmaja dengan Bapak J.G. Starkey. Bapak Mohtar Kusuma Atmaja menjelaskan bahwa hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang dibentuk untuk mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara. Lalu yang kedua, menurut J.G. Starkey, hukum internasional merupakan sekumpulan hukum atau body law yang terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib untuk dipatuhi oleh seluruh negara di dunia. Dari dua definisi tersebut, menjelaskan bahwa hukum internasional ialah sekumpulan hukum yang memiliki kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang berlaku bagi seluruh negara di dunia. Subjek-subjek hukum internasional terdiri dari 8. Yang pertama ialah negara atau states, yang kedua Tahta Suci Vatikan, yang ketiga organisasi internasional, yang keempat Palang Merah Internasional, yang kelima kaum pemberontak, yang keenam individu, yang ketujuh organisasi non-pemerintah, dan yang terakhir adalah perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional. Lalu saya akan menjelaskan terkait sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Subjek-subjek hukum internasional terdiri dari 4. Yang pertama, perjanjian internasional, baik secara umum atau khusus. Yang kedua, ialah kebiasaan internasional sebagai kebiasaan umum yang dapat diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ialah prinsip-prinsip umum hukum yang telah diakui oleh bangsa-bangsa. Dan yang terakhir adalah keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang berkualifikasi dari berbagai negara sebagai sarana tambahan untuk penetapan aturan-aturan hukum. Sekarang saya akan membahas tentang definisi dari sengketa internasional. Sengketa internasional adalah sengketa atau permasalahan yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan subjek hukum lain bukan negara satu sama lain. Mengapa persengketaan internasional terjadi? Persengketaan internasional terjadi karena adanya kesalahpahaman tentang suatu hal, lalu adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran dalam perjanjian internasional, lalu ada perbedaan dalam pendirian, dan yang terakhir adalah salah satu pihak melanggar hak atau kepentingan negara lain. Tugas dan wewenang Mahkamah Internasional. Yang pertama, mengadili perselisihan atau persengketaan antar negara, yang mana pihak-pihak negara yang bertikai menyetujui untuk menyelesaikan permasalahannya di Mahkamah Internasional. Yang kedua, memberikan pendapat-pendapat hukum atau memberikan nasihat kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organ-organ PBB lainnya terkait masalah-masalah hukum. Dan yang terakhir adalah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan jika ada yang menghiraukan keputusan dari Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa internasional ada dua cara, yaitu secara diplomatik dan secara hukum. Secara diplomatik, penyelesaian sengketa internasional adalah mediasi, negosiasi, konsiliasi, pencarian fakta,
dan jasa-jasa baik. Secara hukum yaitu penyelesaian sengketa internasional melalui lembaga arbitrase internasional publik dan penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional. Mediasi. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga melalui perundingan. Kedua ialah negosiasi. Negosiasi ialah salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Negosiasi ialah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan atas masalah-masalah yang ada di antara pihak-pihak yang mengalami persengketaan. Konsiliasi ialah cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh pihak komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Untuk konsiliasi ini, dia lebih formal daripada penyelesaian secara mediasi. Selanjutnya ialah pencari fakta. Pencari fakta ialah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan mencari bantuan tim yang terdiri dari para ahli yang berjumlah ganjil untuk menemukan fakta-fakta atau menemukan titik terang dari adanya sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Yang terakhir dalam penyelesaian sengketa internasional dengan cara diplomatik ialah jasa-jasa baik. Jasa-jasa baik ialah suatu penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Biasanya, pihak ketiga ini berupaya agar pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara negosiasi. Penyelesaian sengketa internasional secara hukum yang pertama ialah penyelesaian sengketa internasional melalui Badan Arbitrase Internasional Publik. Arbitrase internasional merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, serta keputusannya yang bersifat mengikat dan final. Yang terakhir dalam cara penyelesaian secara hukum ialah penyelesaian melalui Mahkamah Internasional. Prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional ialah adjudikasi, yaitu teknik hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara persengketaan dengan cara menyerahkan keputusan kepada lembaga peradilan. Pihak yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional dan Pasal 93 ayat 1 dan 2 Piagam PBB ialah hanya anggota-anggota negara PBB, negara yang di luar PBB yang telah memenuhi syarat-syarat dengan ketentuan tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas dasar usul Dewan Keamanan PBB. Pasal 51 Piagam PBB menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa internasional, negara dapat melakukan penyerangan atau melakukan tindakan kekerasan kepada negara lain, namun dengan tujuan untuk membela diri dari serangan senjata. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Sekian pemaparan materi yang saya berikan terkait hukum internasional dan sengketa hukum internasional. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.